Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 27 Desember 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu kehadirannya yang menyelamatkan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongannya. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap cinta kasih-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami dan mampukanlah kami, supaya kami oleh karena kekuatan-Mu bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan, perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami memohon Roh-Mu yang kudus hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama tertulis di dalam Injil Markus pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Markus pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Hosiana atau Hosana seringkali kemudian kita mengartikannya itu sama dengan haleluya atau puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Akan tapi sebenarnya pada dasarnya atau dari akar katanya, Hosiana ini adalah bahasa Ibrani yang berarti sebenarnya sebuah permohonan. Kalau haleluya itu pada sebuah puji-pujian, memuji Tuhan begitu, tapi Hosiana ini sebenarnya berarti Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Itu Hosiana. Sehingga nuansanya berbeda. Hosana, Hosiana ini menjadi satu permohonan di mana ketika orang itu berada di tengah-tengah persoalan berat, berada di tengah penindasan, berada di tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan, kemudian mereka memohon pertolongan Tuhan, Tuhan sebagai pengharapan mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, teks yang kita baca ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kisah Paskah, di mana ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, mau masuk ke kota Yerusalem sebelum ia menjalani masa penderitaan dan juga penyalipannya. Di peristiwa ini dijelaskan atau disebutkan ketika Yesus kemudian naik keledai, ia disorak-soraki, banyak orang bersorak-sorak, membawa daun-daun hijau melemparkannya, atau juga
melemparkan atau menghamparkan kain-kain untuk tempat di mana keledai Yesus yang Yesus tunggangi itu berjalan. Tetapi sapaan yang mereka munculkan adalah Hosiana. Sapaan yang mereka munculkan adalah Hosana, yang memperlihatkan bagaimana mereka berharap betul bahwa kehadiran Yesus inilah yang nantinya menyelamatkan mereka dari ketertindasan yang pada waktu itu sedang mereka alami. Situasi ini mungkin sangat relevan ketika kita lihat dalam momen-momen sekarang ini, di mana kita tahu seperti yang kita ketahui, saudara-saudara kita di Israel, Palestina, dan daerah-daerah Hamas, mereka sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Natal yang kita rayakan saat ini, tempat di mana Yesus terbaring, tempat di mana Yesus kemudian lahir, ternyata saat ini menjadi sebuah tumpukan-tumpukan puing-puing reruntuhan bangunan yang tadinya Yesus hadir menghadirkan damai, ternyata di sana sekarang sedang terjadi situasi yang tidak damai dan situasi yang tidak baik-baik saja. Dalam situasi ini, Hosiana menjadi sangat relevan dalam kehidupan saudara-saudara kita di Palestina, Israel, dan sekitarnya. Ataupun juga dalam kehidupan kita sekarang. Meskipun mungkin di dalam kita merayakan Natal, kita merasakan sukacita, tapi bisa jadi juga di tengah-tengah kesukacitaan kita sejatinya mungkin kita punya hal-hal yang mungkin mengganggu pikiran kita, menjadi tidak nyaman oleh karena pergumulan-pergumulan yang dialami. Dalam momen ini jugalah Hosiana menjadi sapaan untuk Tuhan yang bisa menguatkan kita. Hosiana, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami. Karena kita percaya dan yakin bahwa kehadiran Tuhan di dunia ini, itulah yang kemudian akan membawa pengharapan bagi kita. Sehingga kalau kita saat ini sedang lumrah, kita sedang lokro, kita sedang jatuh, kita sedang mungkin punya pergumulan yang berat, katakan Hosiana, maka biarlah Hosiana itu menjadi kekuatan kita. Karena kehadiran Tuhanlah yang menyelamatkan setiap keterpurukan kita, menjadi pengharapan di tengah-tengah kesulitan kita untuk kita bisa menyelesaikan atau keluar dari pergumulan-pergumulan kita ini. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah saat ini kita bersama berdoa menyerahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kehadiran-Mu menyelamatkan kami. Itulah yang kami yakini Tuhan, bahwa Engkau hadir bukan hanya memberikan harapan yang kosong bagi kami, bukan membawa harapan yang palsu bagi kami, tetapi Engkau hadir memberikan kekuatan yang nyata, memberikan harapan yang nyata di tengah-tengah pergumulan kami. Sama seperti orang-orang pada waktu itu yang menyorakan Hosiana, saat ini pun kami hendak menyorakan Hosiana di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau yang menyelamatkan, kiranya Engkau yang memulihkan, dan Engkau yang menolong kami di tengah-tengah berbagai pergumulan kami dan mungkin keterpurukan kami saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini secara khusus juga berdoa, mendukung doa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan sakitnya dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Morgono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Winantu Ningsih, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, juga untuk anak Novenska Diandra. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati proses pemulihan mereka. Di dalam setiap proses yang mereka jalani, upaya yang mereka jalani, pengobatan, dan juga semuanya, kiranya boleh menghadirkan rahmat berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Kami percaya Engkau akan hadir dan menyertai mereka di sepanjang proses dan pengobatan mereka. Juga kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugera Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Morjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Putiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Satel Paulus, Bapak Christian Dauribu,
Bapak Elias Hariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Buti Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Engkau juga yang memberkati orang tua kami ini, Engkau yang menolong mereka di dalam segala kelemahan fisik mereka, kelemahan tubuh mereka. Kiranya damai-Mu dan sukacita-Mu boleh senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus di daerah Palestina, Hamas, Israel dan sekitarnya yang saat ini menjadi korban dari perang itu sendiri Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami yang menjadi korban. Biarlah Engkau yang melawat mereka, menyembuhkan luka-luka mereka, dan biar bagi mereka yang kehilangan orang-orang terkasih, kiranya Engkau pun yang memulihkan dan menghibur mereka Bapa. Dan kiranya Tuhan kami mohon, biarlah damai-Mu, perdamaian yang dari Engkau boleh Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami di sana Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk segala pergumulan kami, ataupun juga perayaan Natal yang kami rayakan saat ini Tuhan. Bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kami kasihi, kiranya kami boleh merayakan Natal ini, momen-momen akhir tahun ini, dengan sukacita dan kedamaian juga. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, syukur kami, yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami yakini hadir untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.